Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak solih-solihah? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Mari kita buka pelajaran dengan membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Artinya, ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku kemampuan untuk memahaminya, dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang soleh. Amin ya Rabbal Alamin. Anak-anak ibu yang soleh-solehah, hari ini kita akan belajar surah Al-Kautsar. Pembelajaran menjelaskan arti dan isi kandungan surah Al-Kautsar, menghayati arti dan isi kandungan surah Al-Kautsar, menghafalkan surah Al-Kautsar, dan mengamalkan isi kandungan surah Al-Kautsar dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, Ibu akan membacakan surah Al-Kautsar. Dengarkan dan perhatikan dengan baik ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Artinya, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu dialah yang terputus. Apakah kalian sering mendengar bacaan surah Al-Kautsar? Ayo, sebutkan apa saja yang kalian ketahui tentang surah Al-Kautsar. Surah Al-Kautsar ada di Al-Quran juz ke-30. Surah Al-Kautsar menempati urutan ke-108. Surah Al-Kautsar terdiri atas 3 ayat yang merupakan surah terpendek di dalam Al-Quran. Al-Kautsar artinya nikmat yang banyak. Nama Al-Kautsar diambil dari ayat pertama. Surah Al-Kautsar merupakan golongan surah Makkiyah karena turun di kota Mekah sebelum hijrah Nabi Muhammad SAW. Berarti surat Al-Kautsar itu merupakan nikmat yang banyak. Diambil dari ayat pertama surat ini, yaitu artinya karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, berupa apa? Yaitu berupa telaga Al-Kautsar. Namanya telaga Al-Kautsar, yaitu telaga yang disediakan bagi orang-orang penghuni surga. Nah, itu merupakan artinya. Ada beberapa hal yang terkandung dalam surah Al-Kautsar. Setidaknya ada 3. Yang pertama, yaitu perintah melaksanakan sholat. Perintah melaksanakan sholat ini terdapat pada ayat kedua di dalam Quran surah Al-Kautsar, yaitu maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu. Nah, jadi kita diperintahkan untuk melaksanakan sholat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak mengharap selain dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya apa? Mengharap selain dari Allah, yaitu mengharapkan pujian dari orang lain. Nah, jadi kalau melaksanakan sholat itu hanya lillahi ta'ala, yaitu hanya mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua adalah perintah berkorban atau berkurbanlah. Nah, itu juga terdapat di dalam ayat kedua,
Quran surah Al-Kautsar, yaitu dan berkurbanlah, yaitu sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Jadi, kalau kita melaksanakan kurban, itu hanya untuk mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama seperti sholat yang tadi, yaitu sebagai ibadah dan merupakan cara kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa di sini yang mau berkurban tahun ini? Mudah-mudahan semua bisa berkurban ya. Amin. Nah, kemudian yang ketiga yaitu karena Allah memberikan banyak kenikmatan untuk orang yang beriman. Nah, jadi kita melaksanakan sholat dan juga berkurban itu merupakan satu contoh kita melakukan rasa syukur kepada Allah. Karena Allah telah memberi banyak kenikmatan, salah satunya apa? Yang sering kita lupakan, yaitu kenikmatan bernafas. Ya, yang sering kita lupakan dan sering kita abaikan. Padahal itu merupakan suatu kenikmatan yang sangat besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu dia arti dan isi kandungan dari surah Al-Kautsar. Sekarang, coba kalian hafalkan surah Al-Kautsar. Atau ada yang sudah hafal? Wah, hebat! Yeay, kalian dapat 3 stiker hati. Alhamdulillah, kalian telah mengetahui arti, isi kandungan, dan menghafal surah Al-Kautsar. Ibu tutup pembelajaran hari ini. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.